Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review buat sepatu Nike LeBron 18. So without further ado, check it out and stay tuned. First kita mulai dari bagian tractionnya dulu. Sepatu ini menggunakan pola traction yang kalian bisa lihat bentuknya kayak kotak-kotak diamond pattern. Dan sepatu ini menggunakan solid rubber outsole dengan multicolor. Dan kalian bisa lihat juga untuk overall traction yang digunakan di sepatu ini, rubber yang digunakan pada bagian depan cukup tipis gua rasa dan benar-benar playable. Jadi gua nggak begitu saranin sepatu ini untuk digunakan di lapangan outdoor. Beberapa kali saat gua pakai sepatu ini, tractionnya itu gua bisa bilang sedikit inconsistent. Hari pertama waktu gua pakai sepatu ini, overall tractionnya itu nggak cukup oke. Jadi gue ngerasain sedikit ada delay. Hari kedua makin baik, hari ketiga makin baik, dan basically overall traction yang digunakan di sepatu ini butuh break in time. By the way, untuk saat ini kalau gue pakai sepatu Nike LeBron 18, kalau kalian main di lapangan yang benar-benar bersih, nggak masalah sama sekali. Tapi kalau kalian main di lapangan yang sedikit berdebu, kalian akan mendapatkan sedikit delay saat menggunakan sepatu ini guys. Jadi untuk overall tractionnya sendiri, gue bisa bilang bukan yang terbaik, tapi cukup oke kalau kalian menggunakan di lapangan basket indoor. Kalau kalian bermain di lapangan yang sedikit berdebu, pastikan kalian sering-sering untuk nge-wipe bagian outsole-nya sehingga kalian bisa mendapatkan traction yang sesuai. Untuk overall cushionnya sendiri, sepatu ini gokil, oke banget. Gue beneran suka banget sama overall cushion yang ada di sepatu ini. Menurut gue kalau kalian mencari cushion, ini sepatu yang bener-bener kalian harus coba dari segi cushioning. Karena cushioning yang ada di sepatu ini gokil, nyaman banget di atas rata-rata, dan mungkin gue bisa bilang salah satu cushioning terbaik saat ini. Saat gue pakai sepatu ini beneran kerasa kayak, ya gue fresh banget gitu di lapangan. Ternyata dengan digabungkannya air unit yang ada di sepatu ini dan juga full length zoom, itu merubah kesan overall sepatu yang ada di Nike LeBron 17, dan nyaman banget guys, asli. Yang pertama yang paling gue suka, kalian nggak berasa tinggi saat menggunakan sepatu ini, dan bener-bener kayak overall feel-nya itu bouncy banget. Di bagian belakang kalian mendapatkan impact protection, dan di bagian depan kalian mendapatkan propelling feeling saat menggunakan sepatu Nike LeBron 18. Dari segi material, sepatu ini menggunakan material yang gue bisa bilang premium dari Nike, Knitposite 2.0. Cuma memang dari bagian tangnya sendiri gue nggak begitu ngefans dengan material yang ada di sepatu ini. Dari segi overall fitnya sendiri, gue bisa bilang sepatu ini fit true to size, sedikit sempit di bagian samping. Jadi buat kalian para white footers, kalian perlu perhatikan saat membeli sepatu ini. Buat gue pribadi ini sih true to size, tapi menurut gue kalau kalian punya kaki yang sedikit lebih lebar, atau kalau kalian suka menggunakan kaos kaki yang tebal, kalian bisa naik setengah size, nggak masalah sama sekali guys. Ditambah lagi untuk penggunaan material Knitposite 2.0 ini, kalian nggak memerlukan break in time sama sekali. Dan material yang digunakan di sini gue juga bisa bilang tebal banget, terutama di bagian samping, di bagian tengah, sehingga ini dapat memberikan kalian kenyamanan yang jauh lebih nyaman dibandingkan dengan material mesh atau material yang sering kita jumpai di sepatu-sepatu zaman sekarang. Untuk material tangnya sendiri gue nggak begitu ngefans, karena ini tuh gimana ya, rasanya kayak nggak begitu nyaman guys. Terutama kalau kalian pakai kaos kaki yang pendek, ini rasanya kayak sedikit ngeganjel. Jadi ini yang sering kejadian, tangnya itu kelepas kayak gini. Dan kalau udah kejadian seperti ini, ya talinya juga sering banget lepas guys. Jadi basically kalian bakal sering banget untuk nge-adjust dari segi tangnya sendiri sama tali yang ada di sepatu ini. Tapi meskipun material tang yang digunakan ini berasa tipis banget, tapi dengan adanya air unit 3 buah di bagian tang, ini tuh membantu banget sehingga meskipun overall tangnya tipis, tapi berasa ada padding-padding yang memberikan overall fit yang oke di sepatu ini. Untuk overall feel dari Nike LeBron 18, gue ngerasa memang sepatu ini sedikit berat dengan adanya semua teknologi yang digunakan di sepatu ini. Tapi nggak masalah, karena untuk overall underfoot feelingnya itu gokil, nyaman banget guys. Terutama seperti yang gue bilang tadi, untuk zoom unitnya itu berasa banget di setiap gerakan kalian. Bener-bener bouncy dan responsif. Jadi saat kalian melakukan gerakan seperti ini, heel strike, heel to toe transition yang ada di sepatu ini menurut gue oke banget. Dan untuk cushionnya sendiri, kalian mendapatkan coverage di setiap gerakan kalian. Bagian belakang untuk impact protection, air unit yang ada di sepatu ini oke banget. Di bagian depan, zoomnya jujur gue suka banget karena nggak setinggi dengan Nike LeBron 17 pada umumnya. Seperti yang gue bilang tadi, untuk tractionnya sendiri, kalau kalian main di lapangan yang bersih, solid, nggak ada masalah. Kalian bisa ngelakuin jab step, solid. Dan dengan penggunaan cushion yang tebel banget, kalian nggak akan mendapatkan core feel di sepatu ini guys. Jadi itu perlu kalian perhatikan.
sebelum kalian membeli sepatu Nike LeBron 18. Cuma memang satu yang gue berasa kurang di sepatu ini, lateral support. Ini menurut gue bakal jadi satu aspek yang perlu diperhatikan juga untuk sepatu Nike LeBron 18. Di bagian sini material yang digunakan gue rasa cukup oke untuk gerakan-gerakan standar, tapi kalau kalian melakukan hard cut, bagian ini kurang bisa menjaga kaki gue guys. Jadi saat kalian melakukan hard cut kayak gini, berasa keluar sedikit dari footbed yang ada di sepatu ini, dan memang berasa sedikit tipis. Jadi kalian benar-benar harus memperhatikan footwork kalian saat menggunakan sepatu Nike LeBron 18. Di samping itu, untuk support yang ada di sepatu ini standar banget, kalian akan mendapatkan heel counter. Bagian heel ini berfungsi untuk memberikan kalian support untuk ankle kalian juga, dan ada padding-padding yang memberikan kenyamanan di sepatu ini. Tambah lagi, sepatu ini juga berasa cukup rigid di bagian tengah, dan ini bagus banget untuk memberikan kalian arch support. Ditambah lagi untuk overall support dasarnya sendiri, ini dibantu dari segi fit dan juga overall traction yang digunakan di sepatu ini. Kalau kalian menggunakan fit yang sesuai, traction yang sesuai, yep, overall sepatu ini bisa menunjang kalian dalam bermain basket. And yo guys, kembali lagi di studio Naksir Sneakers. Buat kalian yang tertarik sama sepatu Nike LeBron 18, sepatu ini dijual dengan harga Rp2.999.000, dan kalian bisa ngedapetin sepatu ini di Hoops Point. Gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian tinggal klik dan langsung menuju ke website dari Hoops Point. Overall sepatu Nike LeBron 18 bener-bener sepatu yang nyenengin banget untuk dipakai main. Gue bener-bener enjoy sama overall cushion yang diberikan di sepatu ini guys. Bener-bener kayak ya di atas rata-rata banget, dan gue bener-bener ngefans sama penggunaan cushionnya. Cara memang beda banget sama Nike LeBron 17, dan setupnya sendiri saat pertama kali gue pakai, gue langsung bener-bener bisa ngerasain ya kaki gue fresh banget saat menggunakan sepatu ini. Menurut gue, buat kalian bener-bener mementingkan cushion, buat kalian yang suka dengan overall underfoot feeling yang bener-bener nyaman, bener-bener bouncy, kalian harus cobain sepatu ini karena memang berasa banget cushioningnya guys. Dan meskipun sepatu ini kelihatan bulky, semua teknologi terbaik Nike juga ditaruh di sepatu ini. Dari knit post side 2.0, terus dari cushionnya yang bener-bener oke, sampai di bagian tangnya juga kalian mendapatkan air unit. Jadi sih bener-bener gokil banget. Cuma memang di bagian samping dari sepatunya, gue berharap sepatu ini punya material sedikit lebih kuat untuk memberikan kita containment saat bergerak secara lateral, dan juga mungkin penambahan outrigger sedikit di bagian outsole-nya bisa membantu sepatu ini agar memberikan performance yang lebih oke. And that's about it guys. Thank you so much buat kalian yang udah nonton video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Thank you so much guys. Have a good one. Peace.